Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Boyke Rudi Purnomo, SEMM PhD CFP selaku dosen pembimbing, serta Ibu Risa Virgosita SEMSc PhD dan Ibu Ike Janita Dewi Dr. MBA selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Haris Alwafi akan mempresentasikan tesis yang berjudul Rencana Bisnis Klinik Hitan Modern di Sukoharjo. Bab 1 Pendahuluan. Dalam analisis lingkungan eksternal, saya menemukan 6 peluang dan 1 ancaman, yakni kemudahan prosedur pendirian klinik. Saat ini, berbagai perizinan sudah dipermudah, termasuk juga klinik. Masyarakat dapat mengurus perizinan klinik secara online dan dapat dipantau. 2. Kondisi geografis yang strategis. Rencana lokasi pendirian klinik di Bukonang, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, daerah ini berbatasan langsung dengan kota Surakarta. Jumlah penduduk yang banyak dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat kedua di Jawa Tengah dalam hal kepadatan penduduk. Sosiokultural yang mendukung industri hitan. Penduduk beragama Islam mendominasi. Dari rasio jenis kelamin juga bisa disimpulkan bahwa jumlah anak laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Kondisi ekonomi masyarakat yang mendukung menjadi target market. Klinik hitan modern menyasar segmen ekonomi kelas menengah, menengah atas, dan atas. Dengan melakukan perhitungan seperti di tabel, didapatkan 11 ribuan anak yang dapat menjadi target pasar. Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum banyak. Saya telah melakukan observasi dan didapatkan beberapa kompetitor dalam radius 5 km dan kebanyakan mereka berada di kota Solo. Fasilitas layanan kesehatan masih belum banyak mengingat jumlah anak laki-laki mencapai 19 ribuan. Pengalaman operasional kompetitor yang tinggi. Nah, ini menjadi ancaman karena mereka yang sudah beroperasi lama tentu sudah dipercaya dan dikenal luas oleh masyarakat setempat. Analisis lingkungan internal ditemukan SDM kompeten sesuai bidangnya. Penanggung jawab klinik dipegang penulis yang berprofesi sebagai dokter, tengah memperdalam ilmu kedokteran dan ilmu manajemen. Lokasi klinik yang strategis berada di pinggir jalan raya dan dekat dari jalan raya antar kabupaten Solo Tawangmangu. 3. Teknologi hitan modern menyediakan berbagai pilihan hitan modern dan 4. Sarana dan prasarana yang lengkap. Menawarkan fasilitas pendukung yang memanjakan pasien terutama anak-anak sehingga bisa menurunkan tingkat kecemasan. Dari hasil analisis lingkungan ditemukan beberapa peluang untuk pendirian klinik hitan modern seperti jumlah penduduk yang banyak, rencana pembangunan di lokasi yang strategis, belum ada market leader di industri Sukoharjo, sosiokultural yang mendukung, maka diperlukan perencanaan bisnis klinik hitan modern di Sukoharjo yang komprehensif agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai keinginan dan kebutuhan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang rencana bisnis klinik hitan modern di Sukoharjo dan mengevaluasi kelayakan rencana bisnis klinik hitan modern di Sukoharjo. Manfaat penelitian bagi pelaku usaha menjadi pertimbangan dan acuan untuk membuat dan menjalankan klinik hitan modern. Bagi investor memberikan gambaran kelayakan usaha. Bab 2 Tinjauan pustaka. Khitan adalah pemotongan sebagian atau seluruh dari periputium, yakni kulit penutup penis bagian depan hingga terlihat jelas glans penis, yaitu ujung kepala penis. Beberapa alasan seseorang melakukan khitan adalah untuk mencegah penyakit menular, mengurangi risiko kanker penis, meningkatkan higienitas, dan di Indonesia paling banyak karena alasan ritual keagamaan. Metode konvensional hanya mengandalkan gunting dan pisau bedah, tekniknya seperti giletin, sirkumsisi, dan dorsumsisi. Metode modern menggunakan peralatan yang lebih canggih, tekniknya seperti electrocauter, smart clamp, super ring, stapler, dan lem. Khitan modern jauh lebih unggul dibandingkan konvensional dari segi pendarahan yang minimal dan penyembuhan yang lebih cepat. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Berdasarkan Permenkes, klinik hitan termasuk ke dalam klinik Pratama. Proses perizinan klinik lebih cepat, transparan, dan gratis saat ini. Mengevaluasi daya tarik dan atau profitabilitas suatu industri atau pasar dengan menggunakan Porter's Five Forces yang mempertimbangkan 5 faktor. Peta empati adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsumen lebih dalam berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, pikir dan rasakan, katakan dan lakukan, keluhan serta dan apa yang konsumen ingin dapatkan. Metode bisnis dapat digambarkan melalui 9 blok yang menunjukkan logika bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang dipersiapkan dalam merinci tujuan bisnis, strategi dan langkah-langkah yang akan diambil.
Kelayakan bisnis dari sisi ekonomi dengan memperhitungkan NPV, IRR, dan payback period, sedangkan dari non-ekonomi dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan penelitian kuantitatif, menggunakan tingkatan analisis organisasi, sumber dan metode. Pengumpulan data, data primer melalui survei dan wawancara, melakukan survei terhadap orang tua dari anak yang sudah dihitan sebanyak 40 orang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran pengalaman menghitankan anak, preferensi layanan yang diinginkan, dan validitas konsep bisnis hitan modern yang ramah anak. Melakukan wawancara kepada orang tua dari anak yang belum dihitan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam persepsi pendapat, kebutuhan, dan harapan calon konsumen terhadap praktik hitan modern. Melakukan wawancara kepada pemilik klinik hitan di Kabupaten Sleman, tujuannya adalah untuk memahami daya tarik industri hitan dan model bisnis klinik hitan yang sudah ada. Nah, data sekunder melakukan kajian literatur untuk memperoleh data demografi, sosioekonomi, regulasi, masuk dan harga. Data dianalisis dengan menggunakan analisis persaingan industri, peta empati, dan kelayakan bisnis. Berikut alur penelitiannya. Setelah membuat protokol penelitian, maka peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer pertama dengan wawancara kepada pemilik klinik hitan, membuat transkrip, mengelompokkan dan membandingkan dengan data sekunder. Kedua, dengan wawancara kepada calon konsumen, membuat transkrip, mengelompokkan, dan membandingkan dengan data antar narasumber. Ketiga, survei kepada konsumen, kemudian mendeskripsikan hasil data. Ketiga data ini kemudian ditarik kesimpulan dan dipadukan dengan data sekunder untuk membuat dokumen perencanaan bisnis. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan bisnis secara ekonomi dan non-ekonomi. Hasil survei. Terdapat 55 responden yang menjawab, namun 12 tidak diperhitungkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi. Berikut karakteristik responden. Jenis kelamin paling banyak itu adalah wanita, untuk usia tersebar cukup merata, dan sebagainya. Hasil dari pertanyaan pengalaman menghitankan anak. Umur anak saat dihitan cukup merata, mulai dari 1 tahun hingga 12 tahun, namun tidak ada yang mendominasi, tapi paling banyak di usia 3 dan 9 tahun. Teknik yang paling banyak menggunakan elektrokauter yakni 42%, kemudian teknik gunting 33%. Faktor yang mempengaruhi dalam memilih tempat hitan adalah paling banyak memilih dengan alasan metode yang modern, biaya yang terjangkau, dan rekomendasi. Anak paling banyak di hitan di klinik khusus hitan, namun untuk lokasi kebanyakan di luar Sukoharjo. 4 diantaranya bahkan menjawab Bogem yang ada di Klaten. Mengetahui tempat hitan paling banyak karena kelompok referensi, dan 77% anak ingin dihitan secara modern. Dalam kategori preferensi layanan hitan, saya menanyakan 3 layanan yang harus ada agar membuat puas dengan layanan hitan. Jawaban tertingginya adalah penggunaan peralatan steril yang aman dan pemilihan dokter yang terlatih dan berpengalaman, prosedur hitan yang tepat dan mengikuti standar medis. Kemudian ide bisnis awal yang ada saya munculkan di opsi pertanyaan dan meminta responden menjawab 3 layanan yang harus ada agar proses hitan menjadi lebih menyenangkan dan ramah anak. Didapatkan bahwa tim medis yang terlatih dalam merawat anak dan proses hitan yang cepat dan minim rasa sakit adalah jawaban yang paling tinggi. Sebagian besar responden juga bersedia membayar lebih untuk mendapatkan layanan ekstra ini. Wawancara analisis persaingan industri dilakukan kepada pemilik klinik hitan modern Hitan Space di Yogyakarta, yakni Dr. Faisal. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder dari berbagai literatur. Didapatkan bahwa 5 forces porter seperti berikut. Ancaman pendatang baru rendah karena ada barrier to entry, yakni harus memiliki skill manajemen dan skill kedokteran. Daya tawar pembeli rendah karena target pasar tidak sensitif terhadap harga, namun terdapat pilihan hitan lainnya. Ancaman produk pengganti rendah karena masyarakat menyukai fasilitas dengan layanan yang spesifik. Daya tawar pemasok rendah karena banyak alat dan bahan yang dijual di marketplace. Persaingan antar perusahaan sedang karena klinik khusus hitan di daerah desa itu masih rendah, namun ada persaingan dari klinik umum. Nah, secara keseluruhan, industri hitan modern cukup menarik untuk dimasuki. Peta empati dilakukan dengan wawancara langsung di rumah informan di Sukoharjo, kemudian membandingkan hasil wawancara antar informan, ada Bu Fitri, Bu Anissa, Bu Nabila, dan Pak Dedi. Keempat informan ini diharapkan mewakili populasi karena terdapat variasi dalam hal pekerjaan,
jumlah anggota keluarga, serta pengeluaran per bulannya. Apa yang dilihat? Beberapa informan mengatakan melihat klinik hitan modern namun berada di Solo Baru. Think and Feel. Ada informan yang mengatakan hitan modern lebih nyaman dan memiliki berbagai fasilitas pendukung. Apa yang didengar? Informan mendapatkan informasi klinik hitan dari media sosial, teman, dan keluarga. Say and do. Jika mendapatkan pelayanan yang memuaskan, Ibu Nabilah nih akan memposting, Pak Dedi dan Bu Anissa akan merekomendasikan ke temannya. Pain dari orang tua adalah proses yang membuat anak takut, alat tidak steril, dan operator hitan yang tidak berkompeten. Gain yang diharapkan adalah anak senang, proses cepat, tempat nyaman, dan operator hitan yang profesional. Kanvas bisnis dari Osterwalder disusun berdasarkan peta empati, wawancara dengan pemilik klinik hitan, dan hasil survei yang telah dilaksanakan. Value proposition yang ditonjolkan adalah pelayanan hitan modern yang aman, serta fasilitas klinik yang membuat anak nyaman selama hitan. Berikut adalah 9 blok kanvas yang mewakili proses bisnis klinik hitan modern yang akan dibangun. Untuk blok lainnya akan dijelaskan melalui bagian rencana bisnis. Mulai dari deskripsi, berikut logonya Sunat modern Sunabot. Gambar ini akan ada di dinding, dibikin jadi boneka besar, hingga menjadi merchandise. Tagline-nya adalah aman, nyaman, menyenangkan. Berikut visi, misi, dan tujuannya. Rencana pemasaran. Konsumen potensial berfokus pada bagian psikografis orang tua yang lebih memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman positif bagi anaknya. Positioning akan berfokus pada pelayanan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan modern. Berikut layanan beserta harga, mulai dari elektrocutter 800.000 hingga hitan stepper hampir 2 jutaan, beserta dari berbagai layanan tambahan lainnya. Pemasaran daring dengan membagikan brosur di sekolah sebelum liburan, memasang spanduk sesaat sebelum liburan, bekerja sama dengan yayasan untuk menyelenggarakan hitanan massal, bekerja sama dengan sekolah non-Islam untuk memberikan edukasi hitan, mengadakan program referral, program hitan bersama, dan personal selling dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Pemasaran secara daring dengan aktif di media sosial, menggunakan iklan berbayar, SEO website, dan mengadakan program testimoni di medsos dan Google Maps. Rencana operasional. Berikut lokasi pendirian klinik hitan kebetulan berada di rumah calon istri yang berada di pinggir jalan raya. Waktu operasional dengan reservasi di hari biasa dan beroperasi penuh pada musim liburan. Pemasok bekerja sama dengan apotek terdekat untuk pasokan obat. Kontrol kualitas dengan melakukan follow-up keluhan dan meminta kesediaan untuk melakukan review. Berikut tata ruangnya. Ada tempat bermain anak, tempat foto bersama, dan ruangan tindakan. Dan berikutnya ada alur pelayanan yang akan didapatkan oleh anak yang akan melakukan hitan. Struktur organisasi akan berbentuk PT dengan adanya direktur dan pemegang saham, 2 perawat, 2 dokter, 1 administrasi, dan 1 outsourcing pemasar. Pengembangan SDM, dokter dan perawat diberikan kesempatan mengikuti seminar dan workshop gratis melalui dana yang sudah dianggarkan. Perekrutan dengan mengutamakan masyarakat sekitar. Budaya organisasi sesuai dengan namanya, ada spirit, understand, nice, agile, benefit, optimum, dan teknologi. Biaya investasi awal untuk tanah, bangunan, perizinan, perlengkapan medis, dan non-medis itu adalah sekitar 500 juta. Biaya operasional untuk gaji dan operasional tetap lainnya sekitar 88 juta per tahun. Berikut biaya pokok hitan didapatkan sekitar 400.000, namun untuk biaya per jenis hitan bervariasi tergantung alat dan bahan yang akan digunakan. Berikut proyeksi jumlah pasien, fokus di musim liburan, dan berikut proyeksi pendapatannya. Dilakukan juga mitigasi risiko, apa yang dilakukan untuk meminimalisir kelalaian medis, pelayanan yang buruk, sepi peminat, kompetitor yang semakin meningkat, kerusakan data, mati listrik, dan sebagainya. Kelayakan ekonomi didapatkan NPV 5 tahun sebesar 72 juta dengan IRR 16% dan payback period 3 tahun 8 bulan. NPV yang bernilai positif dan IRR di atas suku bunga acuan menandakan rencana bisnis ini layak untuk dijalankan. Kelayakan non-ekonomi dari segi hukum, klinik akan berkomitmen mematuhi peraturan perundangan terkait yang berlaku seperti berikut. Dari segi sosial, klinik akan menjalankan berbagai program yang berorientasi sosial, dan dari segi lingkungan, limbah medis padat diserahkan kepada perusahaan pengelola limbah. Bab 5, rencana aksi. Berikut rencana dan waktu kegiatan, dibagi menjadi praoperasional, SDM dan operasional, kegiatan pemasaran, dan keuangan. Berikut tabel penanggung jawab program.
Direktur bertanggung jawab pada kegiatan manajerial, dokter pada kegiatan operasional, perawat pada kegiatan pendukung operasional, dan admin pada kegiatan keuangan dan layanan pelanggan. Berikut tabel ukuran kinerja untuk memantau kinerja klinik beserta periode evaluasinya. Sekian, mohon bimbingannya dan terima kasih.